Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawala. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan kajian pasar dalam Islam dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada serial kedua ini, saya akan sampaikan latar belakang penelitian saya terkait konsep pasar dalam sistem ekonomi Islam, sebuah praktek di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Karena itu, saya akan share screen dulu. Baik, ini screen-nya. Konsep pasar dalam sistem ekonomi Islam, sebuah praktek di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Perkembangan pasar seiring dengan sejarah peradaban manusia. Lahirnya pasar merupakan kebiasaan dari jual beli beberapa orang di suatu tempat yang dulunya kumuh, becek, bau sayur-sayuran, buah-buahan busuk, tidak teratur, aroma barang menusuk hidung, sangat tidak enak, dan sebagainya. Dulu memang pasar merupakan tempat yang serba tidak teratur, aromanya sangat tidak enak. Dan pasar seperti ini biasanya terjadi di pasar rakyat, pasar tradisional, pasar di kampung-kampung. Namun kita harus tahu bahwa pasar yang seperti ini adalah ciri utama kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi disebut pasar rakyat atau pasar tradisional. Dan ini sejarahnya biasanya sangat panjang. Namun kemudian fenomena pasar berkembang tidak sekedar merujuk pada suatu tempat, melainkan juga merujuk pada perilaku ekonomi masyarakat, sehingga muncul istilah pasar modern, pusat perbelanjaan dengan fasilitas modern. Ada swalayan, minimarket, bahkan juga menyentuh pasar online, marketplace, dan sebagainya. Termasuk juga pasar keuangan, pasar modal, dan lain-lain. Iman fillah rahmatullahi alaikum, di sini ada gap antara pasar tradisional dengan pasar modern. Persaingan antara pasar modern dan pasar tradisional atau pasar rakyat ini bahkan bisa ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya di pasar Lamyong Aceh, pasar Tanah Kongsi Padang, pasar Apung Banjarmasin, pasar Tomohon di Sulawesi, pasar Klewer di Sulu, pasar Johar di Semarang, pasar Beringharjo Yogyakarta, dan sebagainya. Jadi ketika di suatu pasar tradisional, kemudian di dekat pasar itu dibangun pasar modern, mart ya, atau kemudian swalayan, maka lambat laun ini fenomena yang terjadi, pasar tradisional akan semakin sepi, para pengunjung berpindah ke pasar modern. Tapi tidak semuanya begitu. Meskipun ini fenomena sebagai gejala, tidak lantas kemudian digeneralisir semua begitu. Tidak. Nah, praktek ekonomi Islam di Indonesia itu sesungguhnya ada sejak Islam masuk Nusantara abad 13 Masehi. Melalui perniagaan dari Malabar, dari Arab, Gujarat, dan sebagainya, mereka tidak sekedar berdagang, tapi juga menyebarkan agama Islam dari asalnya masing-masing, kemudian berlabuh di pesisir pantai utara Jawa. Kalau di Jawa di daerah Semarang, daerah Jepara itu di pesisir pantai. Kalau di Nusantara di mana-mana ada, di Aceh, di Kalimantan itu ada pesisir pantai, dan kita tahu Nusantara merupakan negeri dengan kepulauan dengan lautnya yang paling luas. Mereka selain berdagang juga membangun kekuasaan politik atau kesultanan. Kita kenal misalnya Kesultanan Samudra Pasai abad 13 Masehi, Kesultanan Demak abad 14 Masehi, kemudian dilanjutkan Pajang
sampai Mataram Islam di Yogyakarta abad 15 Masehi sampai sekarang. Dan kesultanan-kesultanan itu pada awal-awalnya dulu memiliki kejayaan, periode kejayaannya, sampai kemudian kedatangan Belanda, penjajahan. Contoh praktek ekonomi Kesultanan Yogyakarta, khusus di Yogyakarta, misalnya ditemukan istilah I Juru Martani, atau penghulu atau pejabat kesultanan khusus mengelola pertanian, I Juru Martani. Atau istilah maru, istilah mertelu. Maru itu bagi hasil, ya bagi hasil syirkah sebetulnya, syirkah bagi hasil dalam hal hasil pertanian, setengah-setengah, 50-50, 50-50, maru. Kalau mertelu sepertiga-sepertiga begitu. Kemudian kita juga temukan pabrik madu Kesmo di Bantul, ya, yang berdiri sejak Kesultanan Hamengkubuwono ke-7. Kalau yang di Bantul madu Kesmo itu sejak Kesultanan ke-7. Dan beberapa pasar tradisional yang sampai sekarang masih eksis. Ada pasar Ngasem, pasar Niten, pasar Beringharjo, Prawiro Taman, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa di Kesultanan Yogyakarta ada aktivitas ekonomi Islam berupa perdagangan yang tertata rapi. Bahkan sampai sekarang ini masih berjalan. Ya, Beringharjo masih ada, Prawiro Taman masih ada, pasar Ngasem masih ada, dan lain sebagainya. Dan uniknya, pasar Beringharjo ini mengkoordinir pasar-pasar yang ada di Yogyakarta. Pasar Kota Gede, pasar Legi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, contoh-contoh di atas menjadi bukti bahwa Kesultanan Yogyakarta itu menjalankan fungsi negara seperti negara modern dengan kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan warga Yogyakarta tentunya, ya, warga negara Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat ini dipimpin oleh Ngarso Dalem Sampean Dalem ingkang sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Jadi ini merupakan kesultanan Islam, Kesultanan Mataram Islam. Jadi kalau sederhananya sekarang mungkin disebut negara Islam pada waktu itu, tapi ya pada waktu kesultanan, masih zaman kesultanan, bukan negara dalam arti apa menganut sistem demokrasi, itu bukan. Nah, Imani fillah rahmatullahi alaikum, pusat praktek ekonomi masyarakat Jogja di sekitar Jalan Malioboro di Pasar Beringharjo. Jadi pusat perekonomiannya itu di daerah Malioboro di Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo ini berdiri sejak Sultan Hamengkubuwono I mendirikan Keraton Yogyakarta. Jadi ada dinamikanya memang. Kemudian setelah Hamengkubuwono I masa kesultanan, kemudian masuk kolonial sampai sekarang ini masih ada. Posisinya, posisi Pasar Beringharjo ini sebagai pasar tradisional, sebagai pusat perekonomian masyarakat, memiliki sejarah panjang sampai sekarang yang face-to-face dengan kapitalisme, bersaing dengan kapitalisme, berhadapan-hadapan dengan kapitalisme. Ya, pasar tradisional, oleh karena itulah latar belakang penelitian saya ini, pasar tradisional Beringharjo ini perlu diselamatkan dari kapitalisme, mengingat pasar ini adalah potret ekonomi rakyat yang mayoritas Muslim. Sejarahnya Islam, penduduknya mayoritas sekarang adalah Muslim. Itu. Jangan sampai kemudian tergerus, budaya semakin hari semakin tergerus, perekonomian semakin tergerus, ya. Ini latar belakang. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Ekonomi Islam pernah dipraktekkan di Pasar Beringharjo. Kalau tadi ekonomi Islam dipraktekkan di Kesultanan Yogyakarta, beberapa contoh misalnya dengan adanya Ki Juru Martani, Mertelu, Maru, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh praktek ekonomi Islam di Pasar Beringharjo. Praktek perdagangannya. Ya, misalnya di Beringharjo ada pengawasan hak publik. Ada penentuan jenis produk. Jadi produk-produk yang sifatnya haram itu tidak diizinkan masuk Pasar Beringharjo. Meski di era Belanda pernah ada daging babi dijual di Pasar Beringharjo, tapi sekarang tidak ada. Sekarang dilokalisir. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktek ekonomi di Pasar Beringharjo lebih mendalam lagi, termasuk kesesuaiannya dengan konsep pasar dalam Islam. Jadi saya ingin mengetahui penelitian ini, ya,
mengetahui praktik ekonomi di Pasar Beringharjo. Penelitian ini diharapkan bisa menyediakan jawaban yang seimbang atas keraguan tentang sistem ekonomi Islam jika dibanding dengan kapitalisme dan sosialisme. Lebih khusus terkait dengan konsep pasar. Karena memang mengingat ideologi pasar itu biasanya disebut kapitalisme. Ideologi kapitalisme itu biasanya disebut dengan ideologi pasar. Kalau sosialisme ideologinya komanditer, biasanya disebutnya begitu. Nah, itu latar belakang dari penelitian saya, dari disertasi saya, sehingga sebetulnya sudah jadi ya penelitian ini, disertasinya sudah jadi pada tanggal 15 Desember 2022 kemarin. Saya berhasil mempertahankan di depan para penguji sehingga layak untuk mendapat promosi doktor ke 782 kalau nggak salah. Disertasi ini melaporkan penelitian yang masalahnya dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana konsep pasar tradisional dalam sejarah ekonomi Islam? 2. Bagaimana praktik ekonomi di Pasar Beringharjo? 3. Apakah praktik ekonomi di Pasar Beringharjo sesuai dengan konsep pasar tradisional di sejarah sistem ekonomi Islam? Apakah praktik ekonomi Pasar Beringharjo itu melanjutkan tradisi sejarah ekonomi Islam dulu, kesultanan dan seterusnya sampai Rasulullah SAW. Jadi ini 3 rumusan masalah yang nanti akan saya laporkan setelah saya melakukan penelitian di Pasar Beringharjo. Terima kasih, Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.